Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Mai pada mata pelajaran kimia kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan merupakan campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih dengan berbagai perbandingan komposisi dan masih memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Sebagai contoh, larutan gula. Ketika gula dilarutkan dalam air, di mana kedudukan gula sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut, dan kita lakukan pengadukan, maka campuran itu akan menyatu atau tercampur secara homogen. Namun sifat-sifat gula tidak hilang. Jadi ketika sudah menjadi larutan gula, sifat gula dan sifat airnya masih tetap ada. Kemudian hubungan jenis senyawa dengan keelektrolitan. Pada materi semester 1 kita sudah mempelajari ikatan kimia. Ikatan kimia ini menentukan jenis senyawanya. Misalnya ada ikatan ion, maka akan membentuk senyawa ion atau ionik. Kemudian ada ikatan kovalen, akan membentuk senyawa kovalen, yaitu terdiri dari kovalen polar dan kovalen non-polar. Senyawa ion dalam bentuk larutan mempunyai kemampuan dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa kovalen polar dalam bentuk larutan juga dapat menghantarkan arus listrik. Dan untuk senyawa kovalen nonpolar dalam bentuk larutan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Adanya kemampuan menghantarkan arus listrik ini, maka larutan-larutan tersebut disebut sebagai larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut sebagai larutan non-elektrolit. Kita ingat kembali, senyawa ion atau senyawa yang terbentuk dari ikatan ion dan dari ikatan ion. Ikatan ion ini terbentuk pada umumnya terbentuk dari unsur logam dengan non-logam. Ini rumusnya adalah logam berikatan dengan non-logam. Unsur logam ini biasanya pada tabel sistem periodik ada di sebelah kiri, yaitu golongan 1A dan 2A. Kemudian terdapat lagi pada unsur-unsur golongan B atau transisi. Sebagai contoh yang paling mudah yang ada dalam rumah kita adalah senyawa NaCl. NaCl ya. Na ini termasuk logam, sedangkan Cl-nya termasuk non-logam. Maka senyawa ini disebut juga senyawa ion, karena ketika Na dengan Cl berikatan terjadi adanya pelepasan elektron dan penangkapan elektron. Selain NaCl ada lagi yaitu KCl. Bisa lagi misalnya Mg, Cl2. Kemudian senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar itu terbentuk dari ikatan kovalen di mana antar atomnya mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Senyawa kovalen pada umumnya terbentuk dari non-logam dan non-logam. Non-logam dan non-logam. Ini akan membentuk ikatan kovalen polar dan non-polar. Kovalen
polar ini yang nantinya akan dapat menghantarkan arus listrik ketika bentuknya larutan, contohnya adalah HCl. Antara H dengan Cl mempunyai keelektronegatifan yang besar, di mana H lebih kecil keelektronegatifannya, sedangkan Cl lebih besar. Maka elektron yang digunakan untuk berikatan bersama akan lebih tertarik kepada atom Cl. Hal inilah yang menyebabkan larutan HCl ini atau senyawa HCl ini bersifat kovalen polar. Selain HCl banyak ada HBr, ada HNO3 dan lain-lain. Kemudian senyawa kovalen polar ini juga terbentuk dari ikatan kovalen, namun antar atomnya tidak memiliki perbedaan ke elektronegatifan, misalnya H2. Ini kan tidak ada sama-sama H ya, keelektronegatifannya tidak berbeda pada N2. Selain itu, berhubungan dengan bentuk molekul. Bentuk molekulnya berbentuk simetris, misalnya CCl4. Kemudian misalnya ada lagi gula ya, yang ada di rumah kita masing-masing, misalnya adalah gula itu C6H12O6. Ini juga termasuk senyawa kovalen non polar. Kemudian untuk menguji larutan elektrolit dan non elektrolit, maka digunakan alat uji larutan elektrolit atau alat uji daya hantar listrik. Nah, komponennya apa saja? Komponennya ada sumber listrik, kemudian ada indikator berupa lampu, kemudian juga ada elektroda. Elektrodanya berupa elektroda karbon atau dari paku besi. Mengapa larutan elektrolit bersifat dapat menghantarkan arus listrik? Berdasarkan teori ion dari Arrhenius, ketika senyawa ion atau kovalen polar dimasukkan dalam air, maka senyawa-senyawa tersebut mampu terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ion-ion ini dalam larutan akan bergerak bebas. Nah, ion-ion inilah yang akan bekerja untuk menghantarkan arus listrik melalui larutan tersebut. Misalnya di sini adalah NaCl. Garam dapur atau NaCl ketika dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk ion Na+ dan ion Cl-. Ion Na+ ini dengan ion Cl- inilah yang disebut dengan ion-ion yang dapat bergerak bebas di sini, yang akan menghantarkan arus listrik. Jadi penyebab suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik adalah adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas. Kemudian bagaimana reaksi penguraian pada larutan elektrolit? Nah, sebagai contoh di sini atau perumusannya adalah untuk larutan yang berasal dari senyawa biner. AXBY akan terurai menjadi XA plus Y ditambah YB min X. Sebagai contoh misalnya NaCl tadi ya. Sini NaCl. X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 1, maka tidak tertulis atau tidak dituliskan. Ini nanti akan terurai menjadi 2 ya, 2 ion, yaitu ion Na dan ion Cl.
Na ini merupakan unsur logam atau yang posisinya di depan akan bermuatan positif. Cl sebagai unsur non logam akan bermuatan negatif. Negatif berapa? Sesuai muatannya ini. X di sini sebagai muatannya B. Berarti ini kan ada 1 di sini. Kemudian kita samakan jumlah atomnya. Na-nya 1, di sini 1, Cl-nya 1, di sini 1. Misalnya ini yang mempunyai muatan 1 dengan 1 ya. Masih mudah sederhana seperti ini. Misalnya ada lagi Mg Cl2. Seperti ini. Maka MgCl2 ini akan terurai menjadi 2 ion, yaitu ion Mg dan ion Cl. Yang logam atau yang posisinya di depan muatannya selalu positif, di belakang non logam adalah negatif. Positif berapa Mg? Melihat angka di bawahnya Cl ini. Di sini ada angka 2. Ya, sini ada angka 2. Maka di sini 2. Kemudian Cl bermuatan berapa? Di sini kan ada angka 1. Kalau tidak tertulis artinya ada angka 1 ya. Maka di sini 1. Setelah itu kita samakan jumlahnya. Jumlah atomnya. Mg-nya ini ada 1 Mg, maka di sini koefisiennya 1. Kemudian Cl-nya ada 2, maka tulis koefisiennya 2. Jadi angka 2 ini ditulis ya kali ini. Sini. Dan di sini. Angka 1-nya di sini juga sama. Terus pada 2 tempat. Sini dan misalnya lagi Ca I 2. Maka akan terbentuk ion Ca dan ion I. Nah, ini Ca logam berarti positif, kemudian I non logam negatif. Seperti tadi di atas, berarti ini ditulis 2 kali. 2 ini. Di sini menjadi 2. Jadi muatannya selang-seling ya. Angka yang ada di sebelahnya I menunjukkan muatannya Ca, angka yang di sebelah Ca menunjukkan muatannya I. Kemudian karena ini 1, berarti di sini 1. Di sini juga 1. Angka 1 tidak usah ditulis, tidak masalah kalau tidak ditambahkan. Untuk senyawa-senyawa biner. Kemudian untuk senyawa-senyawa yang mempunyai ion poliatomi, maka perumusannya AX BOZY menjadi AX
menjadi XA plus Y plus YBOZ min X. Sebagai contoh, misalnya ada senyawa KNO3. Senyawa ini berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 kan. Kenapa Y-nya 1? Karena setelah NO3 di sini tidak ada kurung ya. Jadi pada KNO3 nanti akan terurai menjadi K dan sisanya K tulis semua. Jadi tidak menulis NO nya saja, tapi NO3 atau nitrat NO3. Nah, setelah K ini kan ada angka 1, setelah NO3 juga ada angka 1, seperti pada biner yang di depan positif, yang di belakang negatif. Kemudian negatif berapa? Seperti X dan Y nya berarti 1. Contoh lainnya, misalnya H2SO4 atau asam sulfat. Jadi H plus sisanya H, yaitu SO4. Yang di depan positif, yang di belakang negatif. Positif berapa? Ini X nya berarti 2, Y nya berarti 1. Maka di sini diisi 2. Maaf, ini yang kedua ya. X nya 2, Y nya 1. Kemudian disamakan, hanya ini kan ada 2 ya, ini hanya ada 2, maka di sini dikalikan 2. Contoh lainnya lagi, misalnya ada Al 2 SO4 3 kali seperti ini. Terurainya menjadi apa? Menjadi 2 ion, yaitu ion Al dan ion SO4. Kita tentukan X nya berapa. X nya ini nomor mudah aja ya, X nya adalah 2, sedangkan Y nya adalah 3. Maka di sini di depan selalu positif, dan di belakang negatif. Positif berapa? Ini Y nya adalah 3, maka positif 3. Sedangkan X nya 2, berarti negatif 2. Kemudian berikutnya kita menyamakan
jumlah atomnya. Al ini kan ada 2. Al-nya ada 2. Al-nya ada 2, maka di sini diberi angka 2. SO4-nya, SO4 dalam kurung 3 kali, ini ada angka 3 ini ya, maka SO4-nya diberi angka 3. Jumlah ion ini mempengaruhi kekuatan elektrolit, tetapi juga dipengaruhi oleh molaritas. Ketika molaritasnya sama, maka jumlah ion yang banyak akan mempengaruhi kekuatannya, makin kuat keelektrolitannya. Jika jumlah molaritasnya sama atau konsentrasinya sama. Misalnya Al2SO4 3 kali. Ini kan jumlah ionnya kan 2 sama 3 ya. Ini jumlah ionnya, Ji-nya. Jumlah ionnya ada ini 2 ion Al3+ dan 3 ion SO4-2, berarti ada ionnya ada 5. Ketika molaritasnya sama, ini misalnya KNO3 jumlah ionnya ada nih 1 ion K+ dan 1 ion NO3, jumlah ionnya 2. Sedangkan ini H2SO4 jumlah ionnya adalah ini 2 ditambah 1, 3 ion. Ini ketika konsentrasinya sama-sama 1 molar, misalnya semuanya adalah 1 molar, maka yang paling kuat adalah Al2SO4 3 kali, karena jumlah ionnya yang paling banyak. Sebagai contoh di sini NaCl menjadi Na+ plus Cl- jumlah ionnya 2, kemudian KOH K+ plus OH- 2 ion, CH3COH yaitu menjadi CH3COO plus H+, jumlah ionnya 2, H2SO4 terus menjadi 2H+ plus SO4 -2, jumlah ionnya ada 3. Kemudian untuk senyawa non elektrolit, misalnya garam urea CONH2 2 kali, ketika dilarutkan dalam air akan tetap menjadi molekulnya, jadi tidak mampu terurai menjadi ion-ion. Karena tidak ada penguraian menjadi ion-ion, maka dalam larutan urea tersebut tidak ada ion yang bisa bergerak bebas, jadi tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi mengapa senyawa elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Penyebabnya adalah karena apabila senyawa non elektrolit dilarutkan dalam air tidak menghasilkan ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, jadi reaksi penguraiannya seperti ini. Jadi tidak terurai, tetap menjadi molekulnya. Misalnya alkohol C2H5OH akan terurai tetap menjadi C2H5OH, sedangkan urea akan tetap menjadi molekul urea. Kemudian derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Banyak sedikitnya elektrolit yang mengion, maka dinyatakan dengan derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Biasanya pemakaian derajat ionisasi untuk senyawa-senyawa ion, sedangkan derajat disosiasi untuk senyawa-senyawa yang berasal dari kovalen polar. Rumusnya apa? Rumusnya adalah derajat disosiasi atau ionisasi adalah jumlah zat yang mengion dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Jumlah zat ini satuannya dalam satuan mol. Nanti
mol itu akan kita pelajari di materi berikutnya. Kemudian bagaimana perbandingan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Perbandingannya, yang pertama adalah ketika diuji dengan daya hantar listrik, maka larutan elektrolit kuat lampunya akan menyala terang, kemudian elektrolit lemah redup atau tidak menyala, kalau non-elektrolit tidak menyala. Kemudian gelembungnya ketika elektrolit kuat banyak, ketika elektrolit lemah sedikit, non-elektrolit tidak ada. Kemudian derajat disosiasinya, elektrolit kuat sama dengan 1 karena terurai sempurna, sedangkan elektrolit lemah nilai alfanya adalah lebih besar dari 0 kurang dari 1 karena hanya terurai sebagian saja. Sedangkan non-elektrolit nilai alfanya adalah 0. Sebagai contoh, elektrolit kuat adalah asam sulfat, garam, asam klorida, natrium hidroksida. Kemudian elektrolit lemah seperti cuka, amonia, asam fosfat. Kemudian urea, glukosa dan etanol sebagai contoh larutan non-elektrolit. Terima kasih untuk pembahasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.